Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita tentang bagaimana cara untuk menggapai surga, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ia berkata bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah adalah Absul salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nas niyamun tadkhulul jannah bis salam. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, jalinlah silaturahmi, dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang tengah tidur, maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini baginda agung Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. 4 amalan tersebut adalah yang pertama, menebarkan salam. Siapa saja yang menghendaki untuk masuk surga, hendaklah ia senantiasa menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberikan ucapan salam kepada saudara kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ucapan salam ini terkesan sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam Nawawi rahimakumullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekadar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan kepada sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk mengikis permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam agar dapat mewujudkan kerukunan dan kedamaian, menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menebarkan permusuhan, kebencian dan memutuskan tali persaudaraan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, memberikan makanan. Selain mewajibkan kepada kita untuk menafkahi keluarga dan menunaikan zakat, baginda Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberi makanan dapat mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang suka memberi makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Hal ini
sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, as-sahyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Yang artinya, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Munawi dalam Fathul Qadir menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana ini. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan terhadap tauhid, tawakal kepada Allah, dan percaya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rizki. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya pasti akan diberi ganti 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta pada dunia dan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tempat yang layak bagi orang dermawan adalah surga, sedangkan tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menjalin silaturahim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhala al-jannah bi rahmatih." Qalu, "Lima ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka." Qala, "Fa ija fa'altu dzalik famali ya Rasulullah?" Qala, "Antuhasabu hisaban yasira wa yudhilakallahu jannata bi rahmatih." Ada 3 perkara yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, "Bagi siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Engkau memberi orang yang tidak memberimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan denganmu." Para sahabat bertanya, "Jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan Allah memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya." Hadis riwayat Hakim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengenai pentingnya silaturahim, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika para sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, "Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutuskan silaturahmi." Kemudian seorang pemuda keluar dari majlis tersebut. Ia mendatangi bibinya untuk menyelesaikan suatu masalah di antara keduanya. Lalu bibinya meminta maaf kepada pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda itu kembali ke majlis Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan hubungan kekerabatan." Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, melakukan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan ketika orang-orang sedang istirahat dan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seorang jauh dari sifat riya dan pamer dalam beribadah, karena saat itu orang-orang sedang istirahat. Karena itu, orang yang melakukan ibadah di tengah malam akan meraih ganjaran yang lebih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat sunnah di tengah malam." Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menebarkan salam, memberikan makanan, menjalin silaturahmi dan salat malam adalah anjuran baginda agung Nabi Muhammad SAW yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan 4 amalan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Ashhadu an la ilaha illallah malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarabi wal ikhtiram. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin. Wadallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa du'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'idja islam wal muslimin wa adila sarqa wal musyrikin wansur man nasarad din wahdul min khadalil muslimin wa damar a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.